Gagasan Law of Attraction LOA telah ada sejak awal abad ke-20, dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti William Walter Atkinson dan Napoleon Hill, meskipun mendapatkan perhatian besar, terutama setelah buku The Secret karya Rhonda Byrne dirilis. LOA juga menghadapi berbagai kritik dari berbagai kalangan, mulai dari ilmuwan hingga filsuf. Kritik terhadap Law of Attraction tidak datang dari satu tokoh, melainkan dari komunitas ilmiah dan akademis yang berfokus pada kelemahan klaim-klaim sentral LOA. Pertama, penyalahgunaan konsep ilmiah fisika kuantum. Para kritikus, termasuk beberapa fisikawan, berpendapat bahwa LOA menyalahgunakan konsep-konsep fisika kuantum, seperti energi dan frekuensi. Istilah-istilah ini diambil dari konteks ilmiah yang sangat spesifik, misalnya eksperimen di laboratorium terkontrol, dan diterapkan secara metaforis untuk menjelaskan fenomena spiritual. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa pikiran atau emosi dapat secara langsung mengubah realitas fisik di tingkat kuantum untuk mewujudkan keinginan. Lalu, kurangnya bukti empiris. Psikolog dan ilmuwan lainnya mengkritik bahwa tidak ada bukti empiris yang kuat dan konsisten untuk mendukung klaim LOA. Mereka berargumen bahwa korelasi antara berpikir positif dan hasil baik tidak selalu berarti hubungan sebab akibat. Seringkali, faktor lain seperti peningkatan motivasi, kerja keras, atau kebetulan yang lebih berperan. Kedua, dampak psikologis negatif, potensi menyalahkan korban. Salah satu kritik etika paling tajam adalah LOA dapat mengarah pada pandangan yang menyalahkan korban. Jika seseorang gagal atau mengalami penderitaan, LOA bisa saja mengklaim bahwa mereka menarik pengalaman negatif tersebut. Pandangan ini tidak hanya tidak sensitif dan tidak adil, tetapi juga mengabaikan faktor-faktor eksternal yang tidak terkontrol, seperti kemiskinan, diskriminasi, atau ketidakadilan sistemik. Lalu adanya tanggung jawab yang berlebihan. LOA seringkali menempatkan tanggung jawab yang berlebihan pada individu atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Hal ini dapat menyebabkan rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri jika mereka tidak berhasil mencapai tujuan, yang justru dapat merusak kesehatan mental dan kepercayaan diri. Oke, now tentang pembilon dan interpretasi modern LOA. Meskipun mendapat banyak kritik para pendukung dan praktisi, LOA memiliki beberapa bantahan yang seringkali bersifat filosofis dan praktis. 1. LOA sebagai prinsip spiritual, bukan teori ilmiah. Banyak pendukung LOA membantah kritik ilmiah dengan menyatakan bahwa LOA tidak seharusnya dianggap sebagai teori fisika. Tetapi, LOA adalah prinsip spiritual atau filosofis yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat diukur secara ilmiah, seperti niat, keyakinan, dan energi pribadi. Menurut mereka, LOA adalah alat untuk meningkatkan kesadaran diri dan mengarahkan fokus batin. Kedua, pengakuan terhadap pentingnya tindakan nyata. Praktisi LOA yang lebih moderat mengakui bahwa pikiran positif saja tidak cukup. Mereka berpendapat bahwa LOA adalah bagian dari sebuah proses yang lebih besar, di mana keyakinan positif harus diikuti dengan tindakan nyata, kerja keras, dan ketekunan. LOA dipandang sebagai alat untuk memotivasi dan mempertahankan konsistensi, bukan pengganti usaha. Ketiga, manfaat psikologis yang terbukti. Para pendukung juga menyoroti manfaat psikologis dari praktik-praktik yang dianjurkan oleh LOA, seperti afirmasi dan visualisasi. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa teknik-teknik ini dapat membantu meningkatkan motivasi, mengurangi stres, dan membangun kepercayaan diri, yang pada akhirnya dapat memengaruhi hasil yang diinginkan. Ini adalah bagian dari efek placebo yang positif. Keyakinan positif dapat memengaruhi hasil pengobatan atau keberhasilan pribadi. Maka, secara keseluruhan, LOA tidak sepenuhnya tidak valid. Namun, penting untuk melihatnya sebagai alat motivasi dan spiritual, bukan sebagai hukum fisika yang absolut. Dengan mengintegrasikan LOA secara bijak dan bertanggung jawab, kita dapat mengambil manfaat dari prinsip-prinsipnya tanpa jatuh dalam perangkap kritik yang ada. Ingatlah bahwa LOA akan jauh lebih efektif bila digunakan sebagai pelengkap dari tindakan nyata dan usaha yang konsisten.